Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube LG Cerita. Kali ini kita akan membahas salah satu kejadian yang menimpa maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Nah, kejadian ini yaitu kehilangan telepon genggam yang dialami oleh salah satu penumpang Garuda dengan nomor penerbangan GA176. Penumpang ini hendak berangkat dari Jakarta menuju Melbourne, namun dengan sangat tidak beruntungnya beliau akhirnya kehilangan barang berharganya yaitu telepon genggam. Nah, supaya lebih detail di sini akan kita dengarkan bagaimana kronologi dari kejadiannya. Halo, selamat pagi. Ini Michael Cendara. Tanggal 6 Juni, sekarang jam 1, baru tiba di Melbourne dengan pesawat GA716 dari Jakarta ke Melbourne. Saya masuk ke gate boarding jam 1.55. Dan setelah itu saya taruh HP saya di kursi nomornya 30D, dan saya tidur dan anak saya tidur di baris itu. Dan pagi ini ketika kita mau keluar dari pesawat, saya cek loket kantong itu, dan ternyata tidak ada. HP saya sudah hilang. Saya coba ngomong ke security, ke awak pesawat untuk menyampaikan bahwa HP saya sudah hilang, dan mereka tidak bisa menghentikan semua penumpang karena mereka tidak punya bukti. Jadi kami semua dibiarkan untuk meninggalkan pesawat, dan cleaner mulai membersihkan pesawat. Oke, saya punya istri dan 2 anak. Mereka tidak bisa bahasa Indonesia, mereka Australians. Saya gendong 2 anak saya, umur 5 dan 3. Dan kita ke immigration, kita ke bagian luggage, ambil luggage, dan saya mencurigai 1 orang sebelumnya yang tidur di belakang saya. Kemudian saya kejar sampai keluar imigrasi, ternyata tidak. Dan dia bersedia untuk di-search. Saya search dia, dan saya pakai aplikasi Find My iPhone. Dan dia nggak memiliki itu. Saya coba bunyikan, tetap tidak ada. Nah, sekarang saya terus melacak itu. Saya dijemput oleh driver, dan kemudian saya menemukan bahwa lokasi terakhir ada Find My iPhone. Sekarang saya ada di Mercure, Melbourne South Bank, di 9 Riverside Q, South Bank, depannya Langham. Hal yang sangat sedih ya, ternyata 30 menit yang lalu kru Garuda Melbourne ada di... Oke, kita udah mendengar kronologi kejadiannya ya. Jadi kronologinya seperti ini ya. Bapak Michael Cendara ini berangkat pada tanggal 6 Juni tahun 2025 bersama dengan istri dan juga kedua anaknya. Mereka naik pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA176, kemudian menyimpan iPhone tersebut di kantong kursi 30D pada saat boarding. Nah, kemudian dia pindah ke nomor kursi 32E, yaitu kursi anaknya, untuk beristirahat. Perjalanan dari Jakarta menuju Melbourne membutuhkan waktu sekitar 6 jam lebih, 6 jam 20 menit ya, kurang lebih. Dan mendarat di Melbourne sekitar pukul 10:55 pagi. Nah, karena handphone tersebut hilang dari kantong kursi, kemudian Pak Michael Cendara ini langsung melapor ke kru. Namun, semua penumpang sudah dikeluarkan karena tidak ada bukti bahwasanya ada penumpang yang mencuri. Jadi tidak ada hak ya untuk menahan penumpang. Akhirnya semua penumpang pesawat diizinkan keluar. Kemudian beberapa saat cleaner atau petugas kebersihan datang untuk membersihkan pesawat tersebut. Kemudian akhirnya Pak Michael Cendara ini menggunakan aplikasi Find My iPhone untuk melacak di mana keberadaan dari ponselnya. Pada jam 11.26 sampai 11.48, handphone tersebut ternyata berada di Terminal 2 di bagian Arrival Melbourne Airport. Kemudian dia langsung melapor ke kantor Garuda, bertemu dengan Bapak Samuel dan juga
di bagian lost and found ya. Di bagian airport tersebut biasanya ada bagian lost and found untuk menemukan barang-barang yang hilang. Karena handphonenya ini tidak ditemukan, jadi Pak Michael Chandra ini tidak langsung pulang ke rumah, namun berusaha untuk mencari sampai ketemu handphonenya ini. Jadi dari airport dia langsung menuju tempat di mana lokasi handphone ini berada. Dia bersama dengan istri dan juga anaknya, dan juga dengan driver. Dan ternyata pada jam 1:02 PM waktu Melbourne, iPhone-nya Pak Michael Chandra ini sudah berada di 9 Riverside Quay, South Bank. Ini berdasarkan dari lokasi pelacakan Find My iPhone. Dan ternyata itu adalah Hotel Mercure South Bank. Jadi ini salah sebuah hotel yang berada di dekat sungai Riverside Quay. Dan sekitar pukul 1:26 siang waktu Melbourne, iPhone tersebut tidak bergerak sama sekali. Karena handphone itu tidak bergerak sama sekali, jadi Pak Michael Chandra berusaha untuk menemukan handphone tersebut dan menuju Mercure South Bank, yaitu hotel yang berada di sebelah sungai Riverside. Dan setelah Pak Michael Chandra ini tiba di hotel Mercure South Bank, kemudian menghubungi petugas di sana, manajer Hotel Mercure mengatakan bahwasanya hanya kru Garuda GA716 yang check-in di hotel tersebut, tidak ada penumpang sama sekali. Jadi sebelumnya Pak Michael Chandra ini sudah mencurigai bahwasanya yang mencuri handphonenya itu adalah salah satu penumpang. Dan ternyata hanya ada kru pesawat yang check-in di hotel tersebut. Jadi ini sangat membuat Pak Michael Chandra sangat terkejut dan juga speechless ya, karena dia tidak mengira bahwasannya hanya kru yang berada di sana. Kronologi selanjutnya, Pak Michael ini langsung menghubungi manajer Garuda di Melbourne, yaitu Pak Samuel, dan melaporkan bahwasanya dia sangat terkejut karena hanya ada kru pesawat yang check-in di sana, tidak ada penumpang Garuda sama sekali. Pada jam 2:46 siang, iPhone tersebut masih berada di Hotel Mercure. Tapi Pak Michael Chandra ini masih menunggu Pak Samuel dari Garuda untuk datang ke hotel. Jadi harus ada dulu ya manajer dari Garuda untuk melakukan pengecekan. Nggak boleh mengecek sendiri. Dan yang paling mencengangkan, pada jam 3:54 PM waktu Melbourne, iPhone tersebut masih berada di hotel ketika Pak Samuel dan juga Pak Rido. Ini ada satu lagi bagian dari Garuda yang namanya Pak Rido, yaitu GM atau General Manager dari Garuda Melbourne, bersama dengan Pak Samuel mengecek kamar kru. Nah, pada saat pengecekan itu handphone itu masih berada di hotel tersebut. Tapi pengecekan itu tidak dilakukan untuk semua kru. Jadi ada beberapa kamar kru yang tidak dicek. Untuk alasannya kita kurang tahu ya, karena tidak disebutkan juga di video ini. Dan yang paling mencengangkan juga sekitar pukul 4 PM atau pukul 4 sore waktu Melbourne, pihak Garuda memutuskan untuk melepaskan atau menyuruh keluar kru pesawat Garuda tersebut. Dan tidak diketahui kenapa mereka membiarkan kru pesawat keluar. Padahal handphone tersebut belum diserahkan kepada Bapak Michael Chandra selaku pemilik iPhone tersebut. Jam 4:42 waktu Melbourne, iPhone tersebut udah berada di pinggir sungai Yarra River. Jadi ini hanya selang sekitar 42 menit ya, sudah berada di sekitar sungai Yarra River. Nah, jadi krunya di sini tadi Pak Samuel dan juga Pak Rido waktu mengecek membiarkan kru keluar. Nah, setelah itu 42 menit kemudian iPhone tersebut sudah berada di pinggir sungai Yarra River. Dan pada jam 4:48 sore, Pak Michael Chandra, Pak Samuel, dan juga Pak Rido, tanpa ada satu kru dari Garuda mencari iPhone tersebut di pinggir-pinggiran sungai dan juga di semak-semak maupun di selokan. Karena asumsinya di situ ya. Dan ternyata iPhone tersebut kemungkinan sudah dibuang di sungai Yarra River.
Di sini juga Pak Miguel Chandara itu memberikan capture percakapan antara salah seorang penumpang yang kebetulan teman satu gerejanya ketika melihat dia ternyata satu pesawat di pesawat Garuda. Nah, seperti ini ya, ada buktinya. Ini buktinya bahwa benar-benar handphonenya itu berada di pesawat tersebut. Dan pada jam 5:23 sore, iPhone tersebut sudah berada di tepi Sungai Yara River. Ini sudah di tepi Sungai Yara River. Dan pada jam 7:33, ini udah malam ya, waktu Melbourne, iPhone tersebut sudah berada di tengah Sungai Yara River. Jadi mungkin udah dibawa arus sampai ke tengah. Jadi karena kasus ini sangat unik sekali, banyak clue-clue yang mengarah para pendengar untuk berpikiran negatif ya. Karena tadi itu contohnya ketika manajer Garuda, dua orang tadi, Pak Samuel dan juga Pak Rido, membiarkan kru pesawat keluar. Kemudian handphone tersebut tiba-tiba sudah berada di pinggir sungai, itu sudah sangat mencurigakan sekali ya. Dan juga pada saat pengecekan tidak semua kamar kru itu diperiksa. Jadi ini sangat janggal sekali. Nah, akibat dari ketidakjelasan, tidak ditemukannya iPhone ini, maka Pak Miguel Chandara akhirnya membuat postingan ke publik untuk supaya netizen juga memberikan komentar. Jadi ada sedikit tekanan kepada pihak Garuda supaya lebih serius untuk menangani kasus ini. Kita tahu ya teman-teman bahwasannya Garuda itu salah satu maskapai BUMN terbesar di Indonesia, dan biasanya untuk kru-kru pesawat ataupun pramugari ya, contohnya pramugari itu bukan orang-orang sembarangan ya, orang-orang yang berpendidikan. Bagaimana mungkin seseorang yang berpendidikan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan? Dan yang paling lucunya sebenarnya di sini, handphone itu sudah tidak ada ketika Pak Miguel Chandara itu mau keluar ya. Jadi kemungkinan handphone itu diambil pada saat Pak Miguel Chandara ini tertidur. Jadi bukan tinggal, tapi handphone ini bukan ketinggalan, tapi diambil pada saat kemungkinan diambil pada saat Pak Miguel Chandara ini tertidur. Makanya pada waktu mau keluar dari pesawat, kursi pesawat itu dicek ya, bagian kantongnya tidak ditemukan, kemudian melapor ke kru. Karena handphonenya tidak ditemukan pada saat keluar, kemudian melapor ke awak pesawat, namun awak pesawat tidak bisa menghentikan penumpang untuk melakukan pengecekan, karena memang tidak ada bukti yang bisa menegaskan. Akhirnya semua penumpang dikeluarkan. Dari insiden ini ya teman-teman, kita bisa menyimpulkan karena satu barang yang mungkin tidak begitu berharga dibanding dengan image, dibanding dengan reputasi Garuda Indonesia, tapi ini sangat mencoreng, bahkan menurunkan reputasi Garuda. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa diperbaiki lagi. Dan info yang saya tahu saat ini belum ada ya teman-teman, info terbaru. Jadi mungkin Pak Miguel Chandara ini masih berhubungan dengan pihak Garuda untuk menyelesaikan masalah ini. Dan di sini saya mau kasih tahu, biasanya kalau orang-orang sudah mengupdate suatu masalah ke media sosial, biasanya karena tidak ada kejelasan ya. Jadi mungkin tidak ada kejelasan dari pihak Garuda, makanya diupdate. Dan dari peristiwa ini kita harus hati-hati ya teman-teman, karena kita tidak bisa menjamin juga, walaupun kita naik ke maskapai yang teratas di Indonesia, tidak menjamin bahwasanya semua barang-barang kita akan aman. Sekali lagi, ini bukan barang yang ketinggalan, tapi barang yang diletakkan di kantong kursi kemudian hilang ketika si penumpang ini sedang tertidur. Jadi itu ya, lucu banget ya, karena banyak orang mungkin tidak percaya, masa sih sekelas Garuda bisa terjadi hal-hal seperti ini. Tapi ini kenyataannya ya, terjadi. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jika ada komen, saran, ataupun ide-ide konten lain, tolong dituliskan di kolom komentar. Bye-bye.